Oke, sobat Pateman punya cerita, ketemu lagi di podcast Pateman punya cerita. Saya sudah bersama dengan cowok ganteng, Iya. baru lulus SMK, Baru SMK. mau kuliah ya? Mau kuliah. Kuliah. Di Ya. ya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Gento Gede Gandiwa. Mungkin ya kalau untuk Patoman Gelondong aja udah nggak familiar lah. Udah familiar. Udah lah ya. familiar, Udah. bukan nggak familiar gitu ya. Udah familiar lah ya. Artinya bukan mengartiskan diri, tapi emang dari dulu saya merasa emang udah dikenal. Udah dikenal lah pada intinya. Terkenal dan tercemar gitu ya. Tercemar sekali. Oke, kita mau bahas apa ini enaknya? Latar belakang dulu deh. Seorang Diwa itu siapa? Dari keluarga yang seperti apa? Punya pengalaman apa di keluarga dulu deh. Proses masa kecil sampai sekarang itu bagaimana gitu ya? Di introducing nih. Iya. Ya. Saya Gento Gede Gandiwa, berasal dari Gelondong. Orang-orang menyebutnya Gelondong. Dan saya tinggal di Dusun Amertasari, Kecamatan Belipingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Saya kelahiran tahun 2005, Desember 2005. Gensi ya? Gensi. Iya. Gensi. Enggak, Gensi. Guys. Karena dulu milenial, tapi sekarang katanya Gensi. Saya ikut aja. 2000 sampai 2013 itu setelah Gensi itu ada istilahnya proper apa gitu. Ya itu 2005 Desember. Saya berasal dari keluarga yang biasa saja. Dan Masa kecil? masa kecil saya dibesarkan oleh orang tua saya di lingkungan yang sangat baik tentunya. Di lingkungan yang sangat baik di desa saya sendiri, di Desa Gelondong lah bilangnya. Dan saya Dusun Oh, Gelondong, dusun ya, desanya desa. Watu Watu Kebo. Kebo. Lupa Sorry. sama desanya sendiri. Saya disekolahkan di sekolah saya yang sangat tercinta ini. Saking cintanya saya sampai 9 tahun di sini saya. Saking cintanya itu. 9 tahun. Di halaman ini 9 tahun. Oh, mulai SD berarti. Mulai SD ya. 9 tahun. Ya, saya sempat ingin dari SD itu ingin keluar dari halaman inilah dulu. Sempat punya pemikiran gitu, tapi dari ayah saya tidak diperbolehkan karena dengan alasan orang bapak yang bikin sekolah itu. Oh gitu ya. Gitu, Karena Pak ya benar ya. Pak. Karena Sekedar gitu. intermezzo, bapaknya Dewa ini dulu guru dulu ya, guru bahasa Inggris kan. Guru bahasa Inggris. Cuma beliau seniman, kemudian Pasca pengangguran lah ya. Pasca pengangguran terus jadi komite gitu kan. di komite. Hampir dari awal ini terbentuk deh ya, dari awal Itu bangunan yang atas 4 itu kan sejarahnya dari bapaknya Dewa kan. Ya, mungkin itu aja deh. Jejak di sekolah ini ya. Terus setelah lulus dari sini Karena pada dasarnya saya dikecilkan dari keluarga seniman, dibesarkan dari keluarga seniman, saya ingin melanjutkan dan kebetulan tertarik. Tertariknya dulu bukan karena seni itu gini, tertariknya dulu karena di SMK seni nggak dapat matematika gitu kata bapak. karena tertariknya karena nggak dapat matematika. Iya, Berarti nggak tertariknya suka gitu. matematika. Sama sekali, jujur dari SD apapun itu sampai sekarang saya tidak menyukai hal yang berbau hitung-hitungan. Cukup saya bisa menghitung uang 1.000 tambah uang 1.000 sama dengan 2.000, cukup itu saja. Cukup itu saja. Terus setelah masuk SMK seni ternyata Juga dapat matematika, standar kurikulum. Kan bapak mungkin dulu iming-imingnya ke saya pada zamannya dia. Pada zamannya dia nggak dapat, dia nggak dapat, emang nggak dapat. Seni, murni udah seni. Yang dapat tuh bahasa Inggris yang gitu aja. Terus Gitu. setelah dapat matematika Wah, agak sial dikit gitu. nilainya berapa? Nilainya, wah jangan dibilang lah kak, memalukan ini nilainya kak. Masa Wah banget. sekolah SMK SMK seni. maksudnya SMK nama 3 Sukwati. SMK 3 Sukawati. SMK Negeri 3 Berarti Sukawati. dalam tanda kurung sekolah kesenian gitu ya. Ya, dulunya sekolah seni, pure sekolah seni yang dibadani oleh provinsi. Langsung provinsi. Langsung provinsi. Jadi apa provinsi, terus seiring perkembangan zaman diambil alih oleh kabupaten dan kecamatan. Semenjak itulah SMK itu menjadi agak berubah. Berubahnya bukannya gimana, mulai gimana ya? Kurang
seninya tuh agak gimana gitu. Bukannya gimana. Tapi itu yang saya rasakan di sana gitu, dan kata-kata rumor-rumor di sana. Terus lah. matematika terkait Matematika. ini kita spill dulu deh. Oke. Matematika dan seni ada nggak sih hubungannya? Sebenarnya Sudut pandangnya Diwa dulu. nah, menurut sudut pandang saya sebenarnya ada, dan saya pernah ada di titik penyesalan nggak belajar matematika gitu. Jadi Oke. jadi mungkin untuk saya di seni ini, seni musik khususnya ya, seni musik tradisional yang berbasic Bali gitu. Jika merambah lebih dalam lagi, jika sudah merambah lebih dalam, otomatis pemikiran kita semakin maju dong, Kak. Oke, betul. Karena semakin dalam semakin kekurangan, makanya semakin berpikir terus apa yang belum ada gitu. Hingga saya menemukan di beberapa garapan itu menggunakan hitungan ketukan setengah-setengah gitu. Jadi berapa kali berapa, wah itu aduh. Oke, mohon maaf sedikit trouble karena baterai low. Oke, lanjut. Matematika setengah-setengah, Nah, ketukan ketukan setengah-setengah. setengah-setengah. Ya, pada garapan yang saya temukan itu ada ketukan setengah-setengah. Jadi berapa kali berapa menjadi sekian ketukan gitu. Antara instrumen yang berbeda ini atau pemain yang berbeda. Contoh mungkin. Ada namanya pola itu, ini mungkin beberapa orang yang ngerti. Iya, nggak apa-apa, jelasin aja. Poliponik dan poliritem. Poliponik, poliritem. Ya, Oke. gitu. Itu hampir sama sebenarnya. Cuman kalau poliritem tuh lebih ke ritme dia, kayak tetek gimana. Nah, itu pengkalian dari instrumen. Anggap kalau di sini saron namanya ya. Saron 1 segitu, saron 2 ketukannya segini. Nanti itu dikali jadi ketemu pada akhirnya. Walaupun itu berbeda jalannya, Kak menjalin itu akhirnya ketemu gitu. Angkat dulu. Oke, ketukan ya, ketukan. tadi. Nah, kalau menurut Kak Dwi dulu sama sih gitu kan. Kalau Diwa kan matematika gitu, dianggap nggak ada hubungannya. Iya, Dulu saya ilmu kimia. Dulu ilmu Waktu kimia. SMA kan IPA. Jadi setiap Selasa itu habis olahraga pelajarannya kimia. Suara guru saya itu mendayu-dayu gitu kan, otomatis tidur kan. Oh iya, gitu udah Selalu tidur. Nah, setelah lulus kuliah dan sebagainya, terjun pertanian, loh kok komposisi ini loh kok ilmu kimia gitu Iya, kan. Akhirnya iya. mereview kembali. Artinya kalau kita terjun secara holistik, ya holistik juga. tahu paham ya holistik, Nah, terhubung, iya, keterhubungan terhubung. semuanya itu semuanya kepake akhirnya. Sebenarnya gitu sebenarnya pada intinya. Contoh, setelah kakak di akuntansi gitu kan, ternyata di lingkungan sekitar salah satu contoh gini, ini sekolah gitu kan, sekolah terkait sampah gitu kan, sampah plastik dan sebagainya. Itu kan nilai akuntansinya kan ada gitu kan, keseimbangan ketika sampah masuk, pengelolaannya bagaimana dan sebagainya, itu kan masuk perhitungan juga gitu kan. Hal-hal kayak gitu yang perlu kita sadari bersama gitu kan. Sehingga apa semua, kadang-kala orang ngomong gak penting ilmu ini gitu kan, tapi sebenarnya itu penting gitu. Sangat penting Karena Tadi mendasar gitu ya. holistik itu tadi. Yes. Karena kehidupan tuh pasti jalan dengan holistik. Nah. Ya gitu nggak? Nah, ini kan berarti ke depan Diwa ini kan akan menjadi seorang seniman gitu. Ya kan? Iya. Seniman yang kedepannya itu seni itu mau dibikin gimana sih? Atau mungkin trennya itu seni yang dikelola oleh Gen Z sampai Gen Alpha dan seterusnya gitu kan nantinya, itu kira-kira gimana? Ada prospek atau pandangan nggak? Kalau pandangan saya menurut seni kedepannya ya, seni itu fleksibel Kak. Seni yang saya pelajari sekarang belum tentu orang dulu mempelajari juga. Oke. Belum tentu orang dulu terbayang dengan kondisi seni seperti sekarang dulu. Jadi saya juga belum tahu kedepannya gimana. Pastinya juga akan berkembang. Yang pasti itu pertama pasti akan berkembang. Oke. Bahkan jauh lebih pesat daripada seni sekarang. Mungkin hal-hal baru tuh semakin banyak masuk di seni itu sendiri. Termasuk digitalisasi seni yang awalnya itu tradisional gitu kan, Ya, sudah ada kan ketukan pakai sekarang udah alat gitu ya. hitung ketukan pakai alat gitu. Sekarang ada namanya, kalau di Bali itu tren buat komposer ada namanya aplikasi FL Studio. Jadi pembuatan musik dalam digital. Secara digital. Secara Enggak perlu kendang, enggak perlu apa gitu. Apa Dia bagaimana? sampling sistemnya. Sampel suara kendang dimasukkan ke komputer. Nanti kita tata Oke, sendiri di sana gitu. Nanti oke, kita tata oke. sendiri. Jadi Karena itu juga ada minus plusnya. Plusnya, keuntungannya, positifnya nggak pakai banyak penabuh.
dibikin kapan aja bisa. Kalau pakai banyak penabuh otomatis melibatkan banyak orang Kak. Dan Jadi- biayanya juga mahal. Melibatkan banyak orang, jadi mau latihan jam segini ada satu orang nggak bisa, itu nggak bisa gitu. Padahal ini satunya lagi bisa, jadi susah kalau Oke. gitu. Cuman minusnya suaranya nggak bisa natural, Oh, natural. nggak bisa. Nggak natural. Natural. Ya. Dia lebih ke robot suaranya. Gitu. Jatuh hasilnya gitu. Jadi dari sisi kualitas suara musiknya Iya. nggak maksimal gitu ya. Nggak maksimal lah, nggak kayak orang. Nggak kayak orang Kalau orang beda lah. fleksibel Iya, gitu fleksibel, kan, bisa. mau dibuat naik Ya, turun bagaimana bebas gitu. Itu kan. bisa juga, cuman jatuhnya kayak komputer, kayak robot jatuhnya gitu, nggak kayak orang manusia yang main gamelan. Sementara kita ngejar biar kayak orang manusia main gamelan, Nah, tapi nggak bisa, susah. iya, harus ada perimbangan juga. Iya gitu. Oke, next, sebagai generasi, saya nyebutnya generasi muda aja ya, Ya umum aja lah kita ambil patokan. karena otomatis kan lebih muda dari saya. Ya otomatis. Nah, Udah pasti. sebagai generasi muda, apa yang harus dilakukan nih buat angkatannya Diwa dan adik-adik Diwa untuk kedepannya? Apapun, bisa seni, bisa karakter, mental, apapun. Kan punya pengalaman nih Diwa ketika mungkin tampil harus bagaimana. Karena kemarin sempat ada bahasan kayak gini, sebuah analogi atau contoh generasi muda diibaratkan gitu kan, ibaratkan sebuah bangunan kelihatannya kokoh tapi ketika kena sentuh sedikit itu keropos. Oke, analogi seperti itu. Jadi Pertanyaannya harus bagaimana nih biar kelihatannya memang kokoh juga sebenarnya itu memang kokoh. Jadi untuk angkatan saya sih ya, untuk angkatan saya lihat rata-rata sudah semua sangat kokoh dari yang penting menurut saya dari diri sendiri dulu. Dari diri Oke, diri sendiri ya. Pasti itu nggak bisa kita, dimana kalau diri sendiri nggak benar terus ngajarin orang, nggak mungkin itu. Diri sendiri aja nggak benar gitu. Pasti dari sendiri dulu untuk mengkokohkan gitu. Yang pertama tujuan sih sebenarnya. Tujuan kayak saya kesini apa Mimpi, cita-cita atau progres? cita-cita harus ada, mimpi harus ada gitu. Tapi kan harus tidur kalau mimpi. Pasti bermimpilah yang sebanyak mungkin ya. Mumpung gratis itu Iya, ya. mumpung gratis gitu. Oke, lanjut. Jadi tujuan sih banyak, nggak teman-teman saya yang yang sekolah di bidang saya, yang masuk di bidang saya Seni. seni, tapi tidak punya tujuan pasti. Oke. Dia bilangnya sekedar hobi gitu, bilang sekedar hobi. Dan nggak sedikit juga yang bilang ingin sekolahnya agak santai, nggak bebas SMK saya kan agak santai. Oke. Itu nggak sedikit juga. Dan ada juga yang bilang tujuan saya sekolah di sini gini, saya goalsnya harus habis S1 gini ada juga seperti Progres itu, ya. ada Intinya progres ke depannya sesuai dengan yang diharapkan Nah gitu ya. yang saya harapkan untuk generasi berikutnya, tentukanlah tujuan kalian sedini mungkin kan. Oke. Jangan nunggu besok aja dipikirin, itu sangat bahasa yang tidak dianjurkan ya, fatal sekali itu. Siap. Itu harus kalau bisa dari SMP, karena SMP sudah ada pemupukan kan tentang mental pastinya kan. Itu sudah harus bisa mulai berpikir tentang gimana ke depannya. SMK mau di mana? Kalau SMK di sini besok mau jadi apa? Apa potensialnya sekolah di sini ke depannya, itu harus dipikirkan dengan matang-matang. Gitu. Nggak di seni aja, di seluruh bidang. Itu harus dipikirkan matang-matang karena pasti akan ada kata penyesalan ketika itu semua sudah terlambat kan. Terlambat itu pasti kan aduh gitu. Emang nggak ada kata terlambat, masih ada waktu, tapi sebaiknya direncanakan dulu lah. Ntar teman-teman udah sukses dia baru merencanakan gimana. Oke. Gitu. Kayak yang saya harapkan sih itu tujuan dulu dari diri sendiri, baru bisa gabung ke organisasi, mungkin bukan ikut ke daerah-daerah terpencil untuk mengembangkan itu sendiri dan itu sendiri. Nah, sekarang kita tarik nih, kan kurang lebih 3 tahun ya Ya gitu. di Bali ya. Di Bali. Nah, ketika kembali ke Banyuwangi, apa yang dirasain? Dari segi apanya nih? Ya dari sisi apapun, sudut pandang gitu kan, sudut pandang sebagai mungkin ketika ngelihat kembali ke sini kan, sempet yang kemarin itu ngelatih kan, Iya, latih iya. gamelan Iya, gitu iya. kan, mungkin itu bisa dijadikan sebuah apa ya, sebuah
narasi pengetahuan gitu kan. Iya. Secara penilaian, oh di Bali ternyata SDM-nya kayak gini, di Banyuwangi terutama di desa Iya. di desanya Diwa sendiri seperti ini, bisa ceritain nggak? Iya. Kalau untuk Banyuwangi sih saya belum mau komen ya, karena lingkupnya terlalu besar, terlalu luas, terlalu banyak seniman di Banyuwangi. Saya tidak berani komen. Saya bukan apa-apa di Banyuwangi Oke. untuk sekarang. Mudah-mudahan ke depan berarti kan ada prospek. Iya, semoga saja. Saya ingin memajukan Banyuwangi lah pada itu, memajukan seni yang ada di Banyuwangi. Saya lebih berpikir kembali ketika saya ke Bali dan saya pulang, lebih berpikir kembali apa yang ada di desa saya sendiri, di lingkungan saya lah, lingkungan saya sendiri, Lingkungan ya. di Dusun Amertasari. Hmm. Gitu. Saya lebih berpikir ke sana. Gimana caranya biar nggak stuck di situ aja. Dulu zaman saya punya bapak saya sih mendirikan sejenis ya sanggar itulah, sanggar. Tempat kelonengan ini. Perkelonengan gitu. Dulu kan kelonengan Dulu masih. kelonengan. Sekarang Ya, ketika iya sudah kelonengan ada- dulu ya. Dulu Ya kelonengan kan dulu. asal Iya. pokoknya ada aktivitas Ya, gitu, kan. Dulu Oke. saya mendirikan. Saya rasa itu udah wah oke lah ini udah gitu waktu SMP, dan setelah ke Bali saya melihat lagi ke belakang. Wah, belum apa-apa. Jauh dari kata standar, sangat jauh dari kata standar. Oke. Akhirnya saya berpikir gimana caranya gitu. Dan sekarang kan realisasi, saya setiap pulang dapat jatah libur ya paling nggak seminggu lah, seminggu 2 minggu itu yuk saya ajak kawan-kawan tuh buat latihan. Jadi buat ayo coba kita kumpulkan semuanya gitu. Saya dulu sempat gitu, dulu kan sempat pecah tuh, ada perpecahan di Amertasari ini, ada Wajar ya. perpecahan biasa itu. Antar SDM gitu ya. Ya, saya pulang, saya kumpulkan kembali. Ayo, apa yang mau ke depannya ini? Masa gini-gini aja, saya bilang gitu. Akhirnya saya mendirikan komunitas dari sudut yang kedua sebelumnya berpecah, saya satukan lagi. Gitu. Apa nama komunitasnya? Komunitas Pararaton. Wais. Gitu. Ah, ini sedikit ke sudut pandang sejarah. Iya. Iya. What is meaning Pararaton? Pararaton. Kata dasarnya Pararatu. Pararaton. Gitu. Jadi para raja. Pararaton kalau nggak salah buku deh kalau nggak salah. Saya yang baca itu. Dia kan buku kayak kitab gitu modelnya. Yang mengisahkan tentang kerajaan-kerajaan di Jawa pada era Majapahit. Gitu. Konon sih Nusantara. katanya sih kayak lebih cenderung ke raja-rajanya. Raja-rajanya kan, silsilah. silsilah. Mungkin bisa disimpulkan silsilah atau Iya. mungkin karakter dari Ya, saya raja-rajanya. baca gitu soalnya. Terus kenapa Kenapa Pararaton gitu? Kenapa nggak misalkan Jegok atau apa? Oke. Jegok kan lebih cenderung ke musiknya Iya, kan? iya. Apa bener Jegok ya? Jegok. Jegok. Maaf. Ini lidah Banyuwangi, Iya, bukan iya. lidah Bali. Nah, Pararaton tuh karena pada dasarnya saya ingin, yang saya harapkan dari setiap anggota saya itu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi seperti para raja-raja dulu. Berat. Yang saya harapkan seperti itu. Berarti ketika teman-teman Anda raja, berarti Anda maharajanya. Gitu. Iya. Ya kan pemimpinnya Iya, pemimpin, kan? ya. Saya Keren. gitu. Saya pemikiran saya ke situ. Saya harapkan ada kok itu di deskripsi grupnya itu ada. Saya buatkan logo juga. Bapak IG-nya? ada. Ada. Komunitas ini Facebooknya? Pararaton. Belum ada. Belum. IG Baru IG saja. aja, IG saja. TikTok. TikTok belum, mungkin next lah ya, karena Oke, kegiatannya branding pun nggak gitu, nggak terus kegiatannya. Oke, masih merintis ya. Iya, masih merintis. Keren. Dan saya mulai peregenerasian apa ya namanya? Regenerasi, Regenerasi. iya, regenerasi. Seperti di sini ada Kaderisasi. Pandai. Ah, Darren Pandai. itu udah Pararaton sekarang, Pararaton junior. Gitu. Mantap, ada senior ada junior. Ada Junior dong. dulu nanti jadi senior. kan? Iya, gitu harus tetap gitu. Saya inginnya si Pararaton ini dulu kedepannya memiliki badan hukum kan. Mantap. Badan hukum. Sepakat. Biar nggak sekedar komunitas-komunitas tok gitu loh. Itu kalau belum memiliki badan hukum, kata bubar tuh nggak susah sih kalau belum memiliki badan hukum. Iya. Nggak sih? Bubar sekarang bubar. Kalau udah ada badan hukum, kita udah ada gini. Pasti ada pertimbangan lagi. Iya, betul. Kita udah ada gini. Ini nggak- berat, ini komitmen, nggak visi misi jelas gitu ya. Kak. Oke. Gitu. Saya berpikir gitu. Akhirnya saya mendirikan komunitas. Saya mulai lagi mengenalkan dengan saya apa yang nggak pernah ada di sini, yang saya dapatkan di Bali itu saya kenalkan di sini. Ada teknik gini sebenarnya di gamelan itu gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah teknik. Iya. Kalau dulu anggap saja Diwa otodidak dari bapak. Gitu. Dari Bapak benar. Nah, ketika ada teknik, menurut Diwa di adik-adik itu lebih berat atau lebih ringan? Dia adik-adik. Sudut pandang adik-adik menerima teknik. Kalau menurut saya ada tahapan namanya. Kak.
Oke. Ada tahapan. Nggak bisa pada dasarnya manusia itu nggak bisa langsung dikasih yang high level gitu modelnya, yang Oke, langsung oke. yang dia asing banget gitu. Hmm. Nah, contoh ke Pande sama Eren kemarin, saya nggak ngasih dia ke pasukan depan, ke pasukan ritme. Hmm. Saya lempar dia ke melodi. Setidaknya dia mengenal dulu namanya melodi. Oke, Ini tahapannya. oke. Setidaknya dia tahu oh nada ini namanya nada berbeda-beda gitu. Oke. Setelah Pancasila ya nadanya ya. Iya 5. Berbeda-beda, kan? Iya, 5 juga waktu ini Oke. karena pelog gitu. Terus setelah mengenal nada baru kita merambah ke ritme. Oke. Pasukan depan Ah. yang lebih cenderung permainannya tuh lebih rumit. Oke. Gitu. Perlahan jadinya. Kalau pertanyaan tadi lebih gampang atau tidak, justru anak kecil itu lebih gampang karena belum mikirin kehidupan gitu. Itu udah pasti. Berarti Diwa sudah agak mikir nih ya. Iya udah pasti. Termasuk mikir sayang-sayangan. Enggak. Bagian dari kehidupan. Oke, siap. Itu karena dia masih kosong. Artinya kotak kosong lah, kotak kosong di sini. Bisa kita kasih ringan-ringan dulu. Setelah itu baru coba Tahap, kasih dikit sedikit. gitu, kasih dikit gitu. Oh bisa sedikit gitu. Pasti daya naranya lebih cepat. Kalau yang udah pantaran saya yang udah kadang terlambat, kadang Udah terlalu mikir kerja. iya, mikir kerja Mikir ini itu gitu ya. Itu lebih susah. Ada tahapannya, ada metode yang berbeda dalam pengajarannya. Pengaplikasiannya ada metode yang berbeda. Ke anak kecil gini, Karena seniman itu kan sebenarnya orang bebas gitu ya. ya. Tapi ketika dia sudah diikat dengan pekerjaan, diikat dengan lingkungan, maka kecenderungan, bukan berarti tidak bisa kan? Iya. Kecenderungan akhirnya dia mau nggak maksimal kan Iya. di potensi di senimannya gitu. Iya, iya. Tapi kalau sudut pandang saya juga seperti itu pada dasarnya dulu. Terus setelah saya ya artinya berkecimpung di dunia itu di Bali lah, saya berpikir saya artinya nggak perlu memaksakan ke bidang lain untuk kehidupan saya. Saya di seni apapun yang saya suka dan saya mau bekerja di situ saya udah kaya. Saya udah kaya. Kayak mental duluan nih kayaknya nih. Nggak, intinya saya tidak otak tuh nggak Kak. Otak tuh nggak beban. Otak nggak penting, Otak nggak beban. bukan nggak penting. Bukan nggak penting. Otak itu harus penting. Semua harus punya otak. Oke. Itu setidaknya masih ngerasa ada gitu loh kalau kita apa saya di sini nih, anggap saya di sini. Terus kehidupan kan, masalah kehidupan. Saya kayaknya mau jadi dokter aja deh gitu, uangnya lebih banyak gitu. Walaupun nggak pulang-pulang gitu. Oke. Itu udah miskin kalau menurut saya, itu udah miskin. Dia udah menyiksa dirinya, memaksa mindsetnya. Kalau menurut saya nih, sudut pandang saya gitu. Tapi kalau saya suka di sini, kayak saya di sini aja masih bisa gitu, percaya gitu. Pasti ke depannya Karena mental kan, berarti mentalnya dulu mental kan yang enggak, memang mindset harus- dulu kan. Mindset dulu, iya, mindset betul, dulu, mindset mindset terus dulu. untuk membangun mental. Untuk membangun mental tuh biar naik sehingga pasti ada peluang nih, pasti ada peluang, dan saya percaya itu pasti akan ada suatu hal yang datang ketika kita udah percaya itu. Gitu. Itu menurut saya sih 3 gitu. tahun nggak ketemu, kok ada kayak sudah layak jadi provokator. Provokator seni. Iya, jadi gini. Memang sih, kan Kak Dwi juga lagi fokus di lingkungan gitu Ya. kan. Dan ternyata dari sudut pandang referensi literatur budaya, seni itu kalau dapat referensinya di Sunda, nggak nanggung-nanggung Jawa Barat coy. Iya. Ya, jadi Sunda itu ngigilkan zaman gitu. Ngigilkan Maksudnya zaman tuh gimana? nilai Sunda itu harus bisa menari di tengah perkembangan zaman. Misalnya zaman ini sekarang modernisasi kita Iya. itu nggak anti gitu kan. Artinya Oh iya, menari itu kan kita Iya, mengikuti kayak aliran air itu Iya. kan, ada celah, yang penting kita ngalir terus gitu ya. Oke, ngerti saya. Benar itu, sangat benar. Iya. Dalam artian akhirnya mau tidak mau ketika membahas tentang air ada peradaban gitu kan. Oh, peradaban seperti ini, dulu seperti ini, perkembangan. Oh, ada seni di sini. Iya. Seni itu lebih cenderung kehidupan. Sebenarnya seperti itu. Iya kan? Kita ambil ya sebenarnya. Jadi kita bebas kan. Hidup tuh butuh seni dan di hidup tuh ada seni sebenarnya. Iya. Dan hal-hal kayak gitu yang makanya salah satu motivasi kakak bikin podcast gitu kan, ketika ada sudut pandang orang, wow sudut pandang ini antik nih, Iya. itu bisa jadi referensi. Oke. Ya. Nah sekarang project apa nih?
apa yang sedang akan sedang akan berarti sudah dilakukan dan ke depan yang dilakukan. Kalau proyek sih sekarang masih Kuliah. Yang sudah dilakukan sekarang masih nunggu panggilan dari universitas buat PKKMB-nya. PKKMB apa ospek sekarang ini? Ya ospek, Ospek ya? PKKMB apa lupa sih. Ospek aja lah gitu Ospek. bilangnya, ospek aja, masih nunggu itu. Menunggu Dan ospek ya. sementara ini masih belum ada sih proyek yang Kuliah di diisi Institut Seni Indonesia Denpasar. Denpasar. Ya. Gitu. Masih untuk proyek masih belum ada. Tahun depan pastinya ada. Ya tunggu aja deh tahun depan kejutan. Berarti tahun depan kita podcast lagi ya. Iya pasti. Ada nanti tahun depan. Dan saya bekerja sama dengan dan saya ngambil. Nah, tadi spill Oh, mau selamat ya. enggak mau itu rekaman. saya jelaskan itu. Mau rekaman. Nah, rekaman dari, itu dari mana? Dari Rusia. rekaman itu sebenarnya enggak Rusia sih. Kayak itu ada namanya, saya diajak aja sih sebenarnya. Saya diajak aja. Saya cuman saya katanya ini juga belum ada gini juga. MOU. Bukan MOU juga, belum ada fix kamu bikin gitu. Belum ada gitu. Yang udah pasti fix bikin itu ada teman saya di Bali namanya Yandi Riki gitu. Yandi Riki di Bali teman saya itu teman juga guru. Dia yang ngajarin saya metode-metode yang belum saya kenal. Itu bilang gini, kayak akhir Juli awal Agustus kita ada proyek rekaman gitu. Dari luar pokoknya gitu. Vendor asing ya, support asing. Namanya adalah sebuah platform yang merekam itu. Gitu. Keren sih. Itu hal karena gini. Kayak pernah sih dulu adik gitu ya. Ya kayak Diva gini gitu kan, ngobrol. Kemudian dia kuliah di Bali, dia bisa ke Filipina, dia bisa ke Singapura, dia bisa ke Malaysia Saya gitu juga pengen kan. gitu sebenarnya. Tapi dalam sudut pandang proyeknya itu di penalaran gitu kan. Kebenaran ya. Penalaran ada proyek, ada proposal, ada peluang, ada proposal masuk, ternyata bisa gitu. Asik sih Itu keren gitu Itu kan. asik gitu kan. Nah, mudah-mudahan nih bisa jadi Iya. salah satu jalan Langkah awal. langkah awal gitu. Setidaknya kalau kita berpikir modern gitu kan, terbuka dari asing gitu, bukan berarti kita membuka diri ya. Mindset kita terbuka dengan tren-tren yang ada di luar gitu, itu kan memperkaya sih. Menurut saya bukan meracuni harus kan rata-rata kan untuk saat ini kayak gadget gitu kan. Iya. Kan meracuni justru kecenderungannya, yang seharusnya mungkin bisa kita podcast kayak gini atau ngevlog dan sebagainya. Iya, Faktanya gitu ya, kadang-kala anak-anak keasikan ngegame diajak ngobrol aja nggak ngerespon, dan hal-hal gitu kan sesuatu hal yang itu penyakit nggak sih ya? Iya, bukan penyakit sih, Tapi tapi udah cenderung ke apa ya, menjadi kebiasaan. sebuah Pengaruh nggak sih? iya habit yang mempengaruhi ke psikologis gitu. Pastinya. Karena dia nyaman di sana gitu kan, akhirnya nggak nyaman nih ketika- Responsifnya pun kurang ya, jadinya. ngobrol dengan orang itu nggak nyaman gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan yang menjadi sebuah tantangan nih buat generasi, termasuk saya sebagai transisi gitu Iya. kan. Kemudian Diwa dan adik-adik di bawahnya Diwa nantinya gitu kan, bagaimana nih menyikapi hal itu. Nah, perlu nih metode-metode gitu. Oke, Diwa, thank you ya. Oh segini aja. Segini aja. Segini Oh, kurang. Segini aja. Saya nanti kira masih ada. season Gitu. 2 aja. Ya tunggu aja. Tahun depan ada proyek mengenai Banyuwangi. Ya saya ingin pengenalan kalian di Bali. Oke, siap. Semoga sukses selalu ya. Tunggu Thank tahun you. depan. Tunggu tahun depan teman-teman. Tahun Testimoni dong. Ini SMP kita ini gimana? Kesan dan pesan. depan. Kesan dan pesannya pertama saya agak kaget sebenarnya. Masuk ke sini kok udah dipaping. Zaman saya sekolah masih Ya berarti kan ada perkembangan gitu iya, ya. masih penuh nunggu lumpur. lulus Nah, dulu gitu ya. Sekarang upacara bisa kena hujan badai pun masih bisa upacara. Dulu kena hujan badai nggak upacara kita. Senang dah murid-murid semua. Oke, Dulu terus terus kesannya ya masih nyaman, masih kayak gimana ya? Suasana yang dulu tuh masih terasa. Nah. Saya jalan dulu hampir pernah sampai sore di sekolah juga. Kali pun tahu itu nungguin pendaftaran murid-murid dulu, walaupun nggak fungsi sih sebenarnya itu. cuman disuruh duduk aja, Pak.
apa fungsionalnya, disuruh duduk aja, nerima, mari cuman gitu, gitu aja. Tapi itu bagian dari kan Proses. pelatihan biar Ya, betul. di hidup Terbiasa itu gitu. terbiasa gitu. Sekarang lebih dari itu kan. Sekarang ya Udah bisa ngomong gitu, udah bisa protes. Iya, Udah bisa provokasi. bukan provokasi, protes tuh. Oke, anak muda, lanjutkan provokasi Anda ya. Tapi yang pasti provokasi untuk menciptakan generasi Ya, pastinya seni yang provokasi itu kan ya yang lebih relevan ya sih, bro. ya, relevan terhadap perkembangan zaman. Oke, sobat teman punya cerita. Next kita mau culik dia lagi untuk podcast tentang sudut pandang terbarunya. Yang pasti tahun depan beliau sudah jadi mahasiswa dan sudut pandangnya pasti lain. Yuk, terima kasih. Terima kasih. Mohon Sampai maaf jumpa. jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Selamat sore.